Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di tempat ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu, nikmati hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita. Mari pada pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan.
kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh Engkau begitu baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami datang di tempat ini Tuhan, sungguh satu hal dalam hati kami mau katakan, Engkau saja. Kau saja yang layak, Kau saja yang suci Tuhan, Kau saja yang layak menerima segala puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh Tuhan Yesus, kami serahkan setiap ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan yang akan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan yang akan membangkitkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya, kami datang pada pagi hari ini, kami pulang dengan sesuatu yang berbeda Tuhan. Kami pulang membawa sesuatu roh yang baru dari Tuhan. Kami pulang dengan bawa pemulihan dari Tuhan, kebangkitan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ibadah ini bukan sesuatu yang biasa Tuhan, tapi kami percaya saat Tuhan hadir, Tuhan yang akan memberikan sesuatu yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau lebih lagi. Kami siap untuk bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Siap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Tuhan kita, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia.
kita mau buka hati untuk Tuhan, kita biarkan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan setiap kita. Biar hanya Roh Kudus yang memenuhi setiap kita.
hanya Engkau, sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Setiap langkah demi langkah kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Engkau yang membawa setiap kami boleh kembali datang ke dalam rumah, karena kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Bahwa kami itu mengenal Engkau dengan pengenalan yang lebih lagi Tuhan. Sehingga kami tahu, kami mengenal siapa Allah yang kami sembah, siapa Allah yang kami ikuti dalam hidup kami, Yesus. Hanya Engkau satu-satunya harta yang berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Engkau melihat hati kami, Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan Engkau. Semuanya terbuka Tuhan. Karena itu beri kami hati yang murni, hati yang tulus Tuhan, hati yang bersih Bapa, sehingga hidup kami mendapat perkenanan Tuhan. Saat kami datang ke dalam rumah-Mu Tuhan, kami menerima lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam setiap kami. Saat kami memuji dan menyembah, kami percaya Roh Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Allah memenuhi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, sebentar Engkau persiapkan hati kami, supaya kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kami, biar benar-benar menjadi berkat buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, pakai Abang dan segala keterbatasan hamba-Mu, hamba manusia yang tidak ada artinya Tuhan. Tapi kami percaya Roh Tuhan yang ada dalam hidup hamba-Mu, yang terus akan mengajar hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga benar-benar firman ini jadi berkat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Berkati TPA yang sudah melayani Tuhan, Tuhan pakai Tuhan, terus melayani Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Karena waktunya sudah tidak lama lagi, Tuhan akan datang buat jemput setiap kami, anak-anak-Mu yang setia, setia sampai mati Tuhan kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Kami tahu saat ini kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini memenuhi hati pikiran kami Tuhan, agar kami selalu fokus akan Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan ya. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau kita diberi kesetiaan sama Tuhan, untuk kita bisa setia beribadah, itu karena kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu yang menarik kita, untuk kita boleh selalu datang dekat dengan Dia. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema yaitu jalan Tuhan. Ya.
Kita baca lebih dulu ya. Kita baca lebih dulu di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Ya, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Kita baca dengan suara yang keras, Ibu ya. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai yang ke-9. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Berbicara jalan Tuhan dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Kita aja nggak pernah tahu, Bapak Ibu ya, jarak antara bumi sama langit kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau kita berdiri di luar, saya berdiri di luar, saya melihat ke langit sangat jauh. Rasanya saya itu tidak pernah bisa menggapai yang namanya langit. Seperti itu jalan Tuhan dalam hidup kita. Jalan Tuhan nggak seperti jalan kita. Oleh karena itu dikatakan jalanku bukanlah jalanmu, Tuhan katakan. Jadi kita tidak bisa membuat perbandingan dalam hidup kita. Makanya dikatakan rancanganku juga bukan rancanganmu. Kita nggak pernah tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita, Bapak. Bahkan seringkali yang terjadi dalam hidup kita ya, tidak seperti yang kita harapkan ya. Seringkali, karena apa? Karena jalan Tuhan gak sama dengan jalan kita. Makanya seringkali yang terjadi demikian ya. Kadang-kadang kita mempunyai keinginan, Bapak Ibu ya, dalam hidup ini. Seperti contohnya gini aja, saya berbicara mengenai pasangan hidup aja ya. Kadang-kadang kita memikirkan, oh ya, kalau nanti aku ingin punya pasangan hidup menikah dengan si A. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, kok ternyata bukan si A pasangan hidupku, tapi si B. Karena kita nggak pernah tahu, waduh. Tapi Tuhan sudah tahu ya. Sampai di akhir dalam hidup saya ke depan Tuhan sudah tahu ya. Makanya dikatakan rancanganku bukan rancanganmu. Kita nggak pernah tahu. Kita ini manusia berdosa, Bapak Ibu. Tidak bisa dibandingkan dengan Allah yang tidak terbatas ya. Allah yang maha dikatakannya maha kudus ya, maha suci, maha adil, semua maha. Kita penuh dengan keterbatasan. Makanya seringkali dikatakan ya, rancanganku bukan rancangan. Pasti nggak sama dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, nggak sama ya. Begitu juga dalam hidup ini ya. Saya nggak pernah tahu ya. Saya nggak pernah ingin dari dulu, Bapak Ibu, bahwa saya bisa berdiri di tempat ini. Saya nggak pernah ingin. Tapi tidak pernah tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita yang membawa saya untuk saya boleh berdiri di tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Kalau pikiran saya dari dulu, saya nggak pernah punya keinginan sama sekali. Bahkan waktu almarhum hambanya Bapak Gembala, Pak Sewanya ada, saya nggak pernah. Padahal saya dari dulu didorong sama hambanya, tapi saya nggak mau. Banyak kejadian seperti itu, Bapak. Tidak seperti yang kita harapkan. Makanya Tuhan mengatakan, jalanku bukan
kita nggak pernah tahu jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Makanya seringkali saya dengar pujian, kan ada pujian, sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita nggak tahu jalan-jalan Tuhan, tapi Dia akan bimbing kita loh itu. Kalau kita mau, Tuhan akan tuntun kita untuk kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan pagi ini kita mau belajar, ya. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab. Kita belajar dari kehidupan Musa. Jalan Tuhan itu seperti apa? Kita mau belajar ya pagi hari ini ya. Kita belajar dari kehidupan Musa. Kita buka di dalam Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat ayat 18 sampai 23. Ya, stop di situ dulu ya, saya akan bacakan. Berikutnya Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ini pembicaraan antara Musa sama Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya supaya Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dari perbudakan, dibawa ke tanah perjanjian. Ya, ceritanya ya, pasti kita tahu ceritanya Musa ya. Makanya saya katakan yang pertama ya, dari kehidupan Musa kita bisa belajar bahwa jalan Tuhan itu sulit. Ya. Jalan Tuhan itu sulit. Tuhan meminta Musa ya, untuk memimpin bangsa Israel. Awalnya Musa nggak mau, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca, ya, Keluaran pasal 4 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ya. Awalnya Musa nggak mau, karena Musa sudah takut. Kan Musa melarikan diri ya, dari Mesir setelah dia membunuh orang Ibrani. Orang Mesir dia bunuh kan, lalu orang Ibrani itu keluar. Kamu sudah membunuh. Ketakutan Musa melarikan diri. Musa dicari-cari waktu itu kan Bapak Ibu. Makanya Musa nggak mau. Loh kenapa kok Tuhan itu suruh aku? Ya. Aku nih loh nggak bisa apa-apa, nggak pandai bicara, dikatakan ya. Tapi Tuhan tetap ya, meminta supaya Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun tidak mau awalnya, terus Musa berkelit. Pada akhirnya
Musa mau. Setelah Tuhan memberikan jaminan, Tuhan akan mengatakan, aku akan memberikan kuasa. Ya. Kalau Firaun, aku akan menunjukkan kuasaku. Kalau Firaun tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar. Ya. Karena ada jaminan yang seperti itu, walaupun Musa mungkin masih takut, Bapak Ibu ya. Dia nggak percaya diri, tapi dia tetap mau melangkah. Dia mengatakan iya kepada Tuhan. Tapi seharusnya kalau kita melihat cerita ini yang tadi kita baca ayatnya, kalau Musa sudah mengatakan iya, seharusnya Tuhan itu mempermudah jalan yang di depan. Harusnya. Tetapi apa pada kenyataannya kan dikatakan di ayat yang ke-21. 21 yang bagian bawah dikatakan, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Loh, kok aneh Bapak Ibu ya. Padahal Tuhan mengatakan kamu yang pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa sudah mengatakan iya sama Tuhan. Tapi saat Musa mengatakan iya, kenapa Tuhan kok mengatakan aku akan mengeraskan hati Firaun? Seringkali dalam hidup kita juga berpikiran seperti ini. Kita seringkali berpikir, Tuhan sudah panggil aku, Tuhan sudah selamatkan aku sudah jadi anak Tuhan. Pasti hidupku enak ya Tuhan. Pasti hidupku mudah ya, lancar-lancar, terus gak ada masalah. Itu mungkin seringkali ada di benak kita. Seharusnya seperti Musa, kalau Tuhan sudah mengatakan iya, jalannya enak, kan gitu Pak. Tapi ternyata tidak. Begitupun kita. Jangan kita mengira karena aku sudah anak Tuhan, Tuhan sudah panggil hidupku, Tuhan sudah menyelamatkan aku, maka pasti aku enak, aku diberkati. Ya, itu seringkali yang ada di dalam hati, dalam benak kita. Tapi yang Tuhan mau tidak demikian. Pada kenyataannya, kalau kita lihat Musa, malah Tuhan beri penghalang. Yang ada di depan Musa itu adalah orang nomor 1 di Mesir, yaitu Firaun. Ya. Diberi penghalang yang sedemikian berat, boleh dikatakan. Musa melawan, ya, yang akan dihadapinya itu kan orang nomor 1 di Mesir. Sehingga Musa akhirnya mengatakan, aduh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku akan tuntun kamu. Jadi dalam setiap apapun dalam hidup kita, seringkali kita mengatakan dalam hidup ini, ya, apalagi kadang-kadang saya mendengar ada orang yang boleh dibilang cinta Tuhan, melayani Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan, tapi diberikan pergumulan yang luar biasa. Sama dengan Musa, Tuhan beri penghalang Firaun, penghalang yang begitu berat. Dalam hidup kita juga, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, bukan mulus terus Bapak Ibu, tidak. Akan ada pergumulan yang akan terjadi dalam hidup kita, sekalipun dia orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan di dalam setiap hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Begitu juga dalam kehidupan Musa, karena Tuhan punya tujuan. Tuhan mau mengubah setiap hidup kita. Itu tujuan Tuhan. Makanya Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun. Kalau kita buka lagi ya, di dalam Keluaran 7 ayat yang ketiga, kenapa
Kok Tuhan terus mengeraskan hati Firaun? Keluaran 7 ayat 3 dikatakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ya. Bahkan Keluaran 10 ayat yang pertama juga sama apa yang dikatakan ya. Keluaran 10 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita jadi anak Tuhan, jalan seringkali sulit. Ya. Makanya yang saya katakan yang pertama, jalan Tuhan itu sulit, gak mudah, ya Bapak Ibu ya. Tetapi justru melalui kesulitan, melalui masalah pergumulan penderitaan yang harus kita hadapi, justru di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan cara-caranya yang tidak biasa, cara yang luar biasa. Seperti terhadap Firaun. Karena Tuhan mau apa? Tuhan mau memperbanyak tanda-tanda dan mujizat. Ya, itu maunya Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan Firaun mengeraskan hatinya. Yang saya tadi katakan ini merupakan problem yang besar, kesulitan yang sangat besar. Tetapi justru melalui itu, Tuhan itu mau menyatakan kuasanya dan mau membuktikan bahwa Dia Allah yang luar biasa, bukan Allah yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Dia Allah yang luar biasa. Bahkan di dalam perjanjian baru loh dikatakan ya. Di dalam Roma 9 ayat 17b, kalau kita buka ya. Rasul Paulus katakan juga di dalam Roma 9 ayat 17b, supaya aku, Tuhan, memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, di dalam Firaun, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Itu tujuan Tuhan. Makanya seringkali dalam hidup kita menghadapi, seakan-akan kita menghadapi tembok yang begitu besar, tapi justru melalui tembok yang besar itu kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti. Kita semakin tahu siapa Dia. Dia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, tidak ada satu Allah pun yang sama dengan Allah yang kita punya. Dia bukan Allah yang sembarangan. Dia bukan Allah yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Tapi Dia adalah Allah semesta alam. Dia yang punya kuasa untuk mengubah, ya, bahkan yang terburuk sekalipun Dia akan ubahkan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Luar biasa. Makanya ada sebuah kutipan yang mengatakan, Tuhan seringkali memimpin kita berdasarkan kebutuhan hati kita, bukan menurut keinginan hati kita. Makanya Filipi 4 ayat 19 kan mengatakan, Bapak Ibu, ya. Di dalam Filipi 4 ayat 19 di situ dikatakan, Bapak Ibu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau keperluan kita, kebutuhan kita, pasti Dia akan cukupkan, Bapak Ibu. Tapi kalau keinginan masih dalam tanda kutip, ya, beda, Bapak Ibu. Kebutuhan sama dengan keperluan, tapi beda dengan keinginan. Karena Tuhan apa?
Tuhan itu yang terpenting itu mengubah hidup kita. Hati kita ini diubah dulu. Tuhan itu mengubah kita dalamnya dulu. Kalau mengubah bagian luar mudah, kata Tuhan. Seperti membalikan telapak tangan, kita mudah. Tapi kalau untuk mengubah bagian dalam kita, ini yang sulit. Ayub sampai 42 pasal, Bapak Ibu. Ya, baru Tuhan ubahkan. Karena apa? Karena waktu Tuhan mengubah hidup kita, yang Tuhan lihat apa? Apa yang ada di dalam hatimu. Itu yang dilihat Tuhan. Makanya tidak ada satu orang pun yang bisa tahu apa yang ada di dalam hati. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Ya. Luar biasa. Karena itu waktu hati kita lemah, Tuhan memberikan kita pergumulan. Supaya apa? Supaya kita kuat, Bapak Ibu. Ya. Waktu kita dalam kelemahan, Tuhan kasih kita pergumulan. Supaya kita dekat terus dengan Tuhan. Dan ada kekuatan ilahi dalam hidup kita sehingga kita kuat. Kita pasti semua gak senang. Saya pun juga gak senang, Bapak Ibu, dengan yang namanya pergumulan. Apalagi pergumulan yang berat, pasti kita gak suka. Gak ada yang suka. Padahal Tuhan katakan di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, itu ada tujuan baik. Ya. Seperti Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tidak sembarang orang, Bapak Ibu, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia, yang masuk dalam rencananya Tuhan. Luar biasa, Bapak. Jadi walaupun kita nggak senang, pasti kita bisa berjalan sama Tuhan ya, di dalam pergumulan kita, sehingga kita menjadi kuat. Ya. Begitu juga kalau kita kurang berhikmat, sama Tuhan akan memberikan masalah terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hikmat itu bertumbuh ketika kita belajar mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita dengan cara-caranya Tuhan. Ya. Bukan dengan cara-cara kita. Kalau cara-cara kita, cara manusiawi kedagingan. Ya. Tapi kalau cara-caranya Tuhan, itu luar biasa. Gak sama dengan yang kita mau. Begitu juga kalau hati kita ini penuh kebencian, sama kan? Ya. Tuhan tahu. Tuhan akan memberikan kepada kita, mempertemukan kepada kita dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang boleh dibilang, seringkali kita bilang bencekno Tuhan. Orang-orang yang sering membuat kita kesel, yang omongannya gak enak, sikapnya gak enak, gak menyenangkan. Kita pasti akan diperhadapkan dengan orang-orang yang demikian. Supaya apa? Ya, supaya Tuhan bisa mengubah hati kita. Tuhan hanya mau mengubah hati kita. Oleh karena itu, saat kita berjumpa dengan berbagai macam kesulitan, pergumulan dalam hidup itu, selalu kita katakan itu biasa. Ya. Jangan kita mengatakan berat, ya. Tapi kita mengatakan itu biasa. Dan firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Jadi waktu ada tembok besar di hadapan kita, ada masalah pergumulan, selalu kita katakan, itu biasa Tuhan. Aku akan berjalan bersama dengan Engkau. Itu yang luar biasa. Biar supaya apa? Supaya Tuhan, kasih Tuhan itu ada terus tinggal di dalam hidup kita. Jadi yang pertama saya katakan tadi, jalan Tuhan itu sulit. Ya, tidak mudah jalan Tuhan. Tapi walaupun itu sulit,
kita pasti bisa, Bapak Ibu. Yang kedua, kita buka di dalam Tetap Keluaran pasal 4 tadi ya. Ayat kita lanjutkan ayat 24 sampai 26. Ya. Ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Mesir ya. Saya baca dulu ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Kadang-kadang bingung ya kita membacanya ya. Loh, tadi di ayat yang atas ya, Musa sudah berkata, "Iya Tuhan." Sekalipun dengan berat hati, Musa berkata, "Aku mau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir." Tapi kenapa di dalam perjalanan menuju ke Mesir, tahu-tahu Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya? Loh, kok malah sekarang mau dibunuh Musa? Karena apa, Bapak? Kita lihat di ayat 25 dan 26. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Ya, jadi kita tahu kenapa kok Tuhan itu sampai berikhtiar mau membunuh ya hambanya sendiri Musa yang sudah dipercaya untuk membawa bangsa Israel keluar. Kenapa? Karena apa? Ternyata karena sunat, Bapak Ibu. Ya. Dikatakan kan tadi, ya, karena mengingat sunat itu. Siapa yang belum disunat? Yaitu anaknya Gersom. Ya. Ya. Musa mungkin lupa atau lalai waktu di Midian, dia tidak menyunatkan anaknya. Mungkin lalai. Mungkin atau kadang-kadang orang kan kadang-kadang dia sudah nanti Tuhan, nanti ya. Dan seperti itu. Tapi Tuhan katakan ini masalah yang serius. Jadi kalau sama Tuhan nggak bisa main-main, Bapak Ibu. Ya, sekalipun Musa, hamba yang sudah dipercaya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kalau dia melakukan kesalahan, hampir saja nyawanya hilang. Ya, karena Tuhan mau membunuh tadi dikatakan. Karena kalau kita lihat di Kejadian 17 ayat yang ke-14, ya kita buka dulu. Kejadian 17 ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kenapa Tuhan marah? Ya, karena Tuhan sudah membuat perjanjian sama Abraham waktu itu, ya, bahwa siapa saja keturunan, ya, mulai sejak saat itu, ya, harus disunat pada hari yang ke-8, dan itu tidak dilakukan oleh Musa untuk anaknya Gersom. Makanya Tuhan marah besar. Ya. Masakan orang yang kupercaya, kata Tuhan, untuk memimpin umatku keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Kan Tuhan sudah mau memakai hambanya Musa, ya. Musa untuk mengajarkan hukum-hukumnya Tuhan kepada umat Israel. Tapi dia sendiri tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya Tuhan marah besar. Mana bisa orang yang tidak taat, ya, Tuhan mau pakai untuk mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Ya. Oleh karena itu kalau berbicara jalan Tuhan, ya, jalan Tuhan itu benar. Walaupun Musa dipercaya, tapi kalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan
perintahkan sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan perjanjiannya. Ya, kalau zaman itu kan sesuai dengan perjanjian yang Tuhan beri. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita orang yang percaya, kita bukan hanya sekedar menempelkan nama Tuhan dalam hidup kita. Tidak loh, ya. Bukan hanya kita datang, wis cukup pokoknya aku datang beribadah, pokoknya aku ikut kegiatan gereja, cukup. Tidak bisa, Bapak. Sejauh mana kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita kepada Tuhan, ya. Sejauh mana kita taat setiap firman yang sudah tertulis di dalam Alkitab, ya, itu yang Tuhan minta. Ya. Kalau kita cuma datang beribadah, kita cuma ikut seluruh kegiatan gereja, tapi kita tidak mau taat akan firman Tuhan, sia-sia, Bapak Ibu. Ya. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Ya. Jadi yang kedua, jalan Tuhan itu benar. Ya. Itu mutlak, kita harus mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sulit, Bapak Ibu. Untuk kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan itu sulit. Itu nggak mudah. Makanya Tuhan katakan di dalam kitab Matius 7, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan orang yang mampu melakukan mujizat, bisa mengadakan nubuat, tanda-tanda ajaib, tidak, yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan itu sulit. Itu yang Tuhan minta. Ya. Tapi saat ini kita hidup ini di dalam dunia yang sudah hampir-hampir hilang yang namanya kebenaran. Kita ini krisis kebenaran. Yang ada apa? Kebenaran diri sendiri yang saat ini ada. Karena berbagai macam informasi, ya, kita bisa lihat, ya, di YouTube kita bisa melihat segala macam. Apa yang kita mau tahu tentang kehidupan ada di YouTube. Makanya terus akhirnya timbul kebenaran diri sendiri, bukan kebenarannya Tuhan. Artinya kebenaran subjektif, benar menurut saya. Kalau saya berkata benar, ya itu benar. Tapi Tuhan sudah menyatakan kebenarannya di dalam firman-Nya. Ya, luar biasa. Oleh karena itu, ayo kita mau belajar, kita ikuti apa yang firman Tuhan katakan, perintahkan dalam hidup kita. Kita belajar untuk ikuti. Ya, pasti bisa. Karena dikatakan perintahnya itu tidak berat. Kalau kita mau, itu tidak berat, kata Tuhan. Ya, biasa. Seperti Mazmur Daud, ya. Ya, yuk kita buka ya. Daud dia menulis dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Terus dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Luar biasa. Ini permohonan dari Daud, Bapak Ibu. Dikatakan beritahukanlah, tunjukkanlah, bawalah aku, terakhir ajarlah aku. Untuk bisa melakukan kebenaran. Ya. Karena saat Daud ya, menulis ya, kalimat ini, Daud itu waktu itu
itu sudah percaya sungguh-sungguh tidak ada yang lebih baik daripada berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Kalau kita lihat kisahnya Daud, panjang Bapak Ibu ya, sangat panjang. Bahkan Daud pernah hidup ya di jalan orang berdosa, pernah. Akibatnya apa? Ya, kehancuran ya dalam kehidupannya. Ya. Itu sebabnya lalu Daud berjanji ya supaya dia mau berjalan di dalam jalannya Tuhan, jalan kebenaran. Dia nggak mau lagi hidup di dalam jalan orang berdosa. Ya, tapi dia mau hidup di dalam jalan kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Sekalipun sulit, ya jalan Tuhan, jalan kebenaran itu sulit, tapi jalan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Ya. Oleh karena itu belajar hidup benar, Bapak Ibu. Ya. Semua hal yang bohong-bohong, ya, yang tipu-tipu, coba kita buang pelan-pelan. Ya. Belajar hidup benar. Kalau A ya A, jangan A terus B, Bapak Ibu. Ya. Kita belajar, Bapak Ibu belajar, saya pun belajar. Kita semua sama-sama diproses sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau membentuk setiap kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tujuan Tuhan apa? Mau menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Itu tujuan. Sekarang yang terakhir, ya kita buka di dalam Kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 31. Ya. Dikatakan, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Yang ketiga, jalan Tuhan itu maju terus, progresif. Jalan Tuhan tidak mundur, Bapak Ibu, tapi jalan Tuhan maju terus ya. Kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, sebelum ayat 31 di ayat yang sebelum-sebelumnya, kan Musa itu takut, Pak. Ya, Musa takut ya, tapi waktu Tuhan mengatakan bahwa mau pakai Musa, akhirnya dia mau ya. Tapi dia tetap belum yakin, dia masih ada ketakutan ya. Dia bingung, nanti kalau aku ditanya siapa kamu itu, kok kamu memimpin bangsa Israel ya. Banyak keraguan-keraguan ya di dalam hati Musa, sehingga makanya Musa itu takut, dia nggak percaya diri. Tapi ketika Musa mau melakukan bagiannya ya, dan nanti kalau Bapak Ibu baca ya, dan Harun juga melakukan bagiannya, dikatakan maka percayalah bangsa itu. Jadi yang dikhawatirkan Musa nggak terjadi, Bapak Ibu ya. Seringkali dalam hidup kita kan begitu ya. Banyak kali kita nih pikirnya macam-macam ya. Seakan-akan kita tuh sudah sampai di sana ya. Tuhan, nanti kalau gini gimana ya Tuhan ya. Nanti kalau seandainya ini gimana Tuhan. Nah, kita seringkali ya mendahului Tuhan. Itu kita. Padahal yang Tuhan minta, lakukan saja bagian kita. Tuhan minta itu. Kita bisa melakukan bagian kita dengan setia. Itu yang dituntut Tuhan. Nanti biar Tuhan yang melakukan bagiannya dalam hidup kita. Kita tidak mampu, Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa berpikir satu jam ke depan aja kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kalau kita mau mikir yang jauh-jauh, biar kita serahkan sama Tuhan. Kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan setia, nanti Tuhan yang akan mengatur ya. Tuhan yang akan mengatur semuanya berjalan indah pada waktunya ya. Dan Tuhan katakan,
semua indah pada waktu Tuhan. Kalau kita mau percaya sama Tuhan. Tapi seringkali kita kan gini, Tuhan, kok cek lambati rasanya Tuhan, pergumulanku, masalahku, penderitaanku kok lama. Kayaknya Tuhan gak jawab-jawab. Seringkali kita mengatakan demikian dengan Tuhan, karena kita seringkali maunya instan. Ya, kita kan maunya cepat selesai. Tapi Tuhan tidak, Bapak Ibu. Contohnya kalau kita tahu Musa, ya. Musa 40 tahun keluar dari istana Firaun. Ya. Seharusnya setelah keluar dari istana Firaun, umur 40 tahun itu waktu yang tepat kalau menurut kita kan. 40 tahun sudah Tuhan. Itu pas kalau Tuhan mau pakai Musa. Ya. Tapi ternyata enggak. Tuhan masih didik lagi Musa, Tuhan masih sekolahkan lagi Musa di Midian selama 40 tahun. Ya, Tuhan masih mengenalkan Musa di Midian. Tuhan mempersiapkan, ya, supaya nanti pada waktu yang tepat Tuhan bisa memakai Musa dengan cara-cara seperti yang Tuhan mau. Itu Tuhan, Bapak. Makanya itu rencana Tuhan buat kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu dalam pergumulan diproses, jangan keburu terus bilang Tuhan kok lama, kok tidak jawab-jawab Tuhan. Itu masih proses, Bapak Ibu. Seperti Musa, ya, Tuhan masih mau supaya hati kita benar-benar, istilahnya itu apa ya? Saya itu dibidek sampai rendah-rendah, itu yang Tuhan mau. Tapi kalau tidak sampai titik itu, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu nantinya apa? Sombong, tinggi hati. Tapi kalau sampai benar-benar rendah, nggak bisa kita tinggi hati. Itu yang Tuhan mau. Makanya proses dalam hidup kita, ya, biar kita terus berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Rencananya Tuhan itu progresif, maju dari satu titik ke titik yang lain. Itu berkesinambungan, nggak bisa dilepas. Walaupun saat kelihatannya kita merasakan lambat, ya Tuhan, ya. Tetapi Tuhan itu pasti akan membawa rencananya itu. Setiap langkah menuju ke sebuah klimaks, ya, menuju ke suatu akhir. Karena rencana Tuhan itu pasti akan jadi dalam hidup kita. Kita suka atau enggak suka, ya, meskipun itu lambat, ya, tetapi tetap apa yang Tuhan tetapkan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tidak lebih, tidak kurang, Bapak Ibu. Makanya rencananya Tuhan itu pasti terjadi. Ya, Charles Swindoll mengatakan demikian. Jalan-jalan Tuhan seringkali misterius dan tidak selalu mengenakan, tidak selalu menyenangkan buat kita. Tetapi jalan-jalan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya. Makanya kadang-kadang kita berpikir, tapi nanti di endingnya kita melihat, oh iya ya, ternyata ini yang Tuhan mau. Luar biasa itu Tuhan. Seperti itu loh. Oleh karena itu jalan Tuhan saya katakan tadi yang pertama sulit, tapi jadikan itu yang biasa, menghadapi pergumulan apapun biasa. Ya. Begitu juga jalan Tuhan itu benar, ya, bukan karena Tuhan sayang kita terus kita melakukan kesalahan Tuhan diam, tidak bisa Bapak Ibu. Ya, hidup harus benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak hidup benar, tidak bisa sampai kepada Tuhan. Ya. Dan jalan Tuhan itu pasti akan maju terus. Ya, karena Tuhan itu apa? Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita dalam hidup ini, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Tapi Tuhan memang tidak pernah mau dipersatukan dengan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang najis. Tuhan tidak mau. Ya. Karena itu belajarlah untuk kita hidup di dalam kebenaran. Setiap hari biar Roh Kudus pimpin hidup kita, terus melangkah bersama Tuhan, Bapak Ibu ya. Dan Tuhan akan bawa kita terus maju, ya, bergerak maju terus berjalan bersama Tuhan. Sekalipun dalam lembah, ya, dalam masalah apapun, ya, Dia nggak pernah tinggalkan kita, karena Dia Allah yang setia. Bahkan dikatakan Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Luar biasa. Dan Dia akan tuntun hidup kita selangkah demi selangkah sampai akhirnya kita masuk dan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu tujuan hidup kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan, ya, sekalipun kita tidak mengerti Tuhan, jalanmu aku nggak pernah tahu, tapi yang Tuhan minta apa? Supaya kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu selalu pasti yang terbaik. Ya, luar biasa. Kita tutup Alkitab kita, biar renungan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita. Tetap andalkan Tuhan di dalam hidup kita, seberat apapun, ya, pergumulan yang kita alami, masalah yang kita alami, penderitaan yang kita alami, Dia nggak pernah tinggalkan kita. Ya, Dia Allah yang selalu setia menemani dalam hidup kita.